What about you? Are you gonna tell us? Arya? Hey, get the fuck up! Go now! Let go! Come on! Hey, you gotta get to the car. Fuck that! Stay back! Stay back! Stay back! Just don't run! Hey, we gotta go! Go! Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan pengintaian. Dialah wanita tentara bayaran paling berbahaya yang bernama Mara, yang sekarang sudah mempersiapkan senjata di belakang pantatnya untuk bisa melakukan penyergapan. Namun, dia mempunyai sebuah misi yang sangat rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian, saya akan membawa teman-teman semuanya ke 8 tahun yang lalu. Seorang bocil yang bernama Aminah. Ternyata itu adalah anaknya Mara. Dia adalah ibu rumah tangga sebelum menjadi tentara bayaran yang sekarang hidup bersama ayahnya. Nina, you want orange juice? Daddy! Jesus, it's the 23rd. Singkat waktu, tiba-tiba saja ayahnya Aminah atau suaminya Mara yang sekarang sudah menjadi mantan telah datang tidak sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Akhirnya Mara langsung bermain terlebih dahulu dengan Aminah sebelum diserahkan kepada suaminya. Singkat cerita, suaminya pun langsung datang untuk menjemput Mara. Dialah yang bernama Karim. Karena sesuai dengan perjanjian, Karim mendapatkan 1 hari dalam seminggu untuk bermain dengan Aminah. Watch your hands, Mina. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba ketika Aminah pulang dan dia membawa satu foto yang telah bersama ayahnya. Sehingga mereka pun sangatlah bahagia. Esok harinya Aminah yang telah dibawa belanja oleh Mara untuk bisa belanja bulanan. Akan tetapi Mara yang telah teledor membiarkan Aminah malah bermain sendiri dari kejauhan. Hingga pada akhirnya disinilah Aminah telah hilang. Mina? Amina? Mina? Mina! Have you seen the little girl? Oh my God. Sungguh tindakan yang sangat menyesali sampai seumur hidup. Karena Aminah telah hilang entah dibawa oleh siapa. Namun Mara mempunyai sebuah prediksi itu adalah penculiknya suaminya sendiri yang bernama Karim. Sehingga polisi pun tidak bisa berbuat apapun karena itu ada dibawa oleh ayahnya sendiri. There isn't a federal law that prevents a parent from taking their own child internationally. I lost my daughter. I see you. Walaupun polisi tidak bisa bertindak apapun, sehingga polisi pun hanya bisa melakukan identifikasi dalam rumah tempat tinggalnya Karim, hanya menemukan kostum dinosaurus yang telah dipakai oleh Aminah. Sehingga Mara membuat sebuah keyakinan bahwa memang betul Aminah telah diculik oleh ayahnya sendiri. Namun entah di mana. Hari-hari semakin frustasi, di mana Mara terus saja membayangkan Aminah yang sekarang entah ada di mana bersama Karim. Dia pun masuk ke dalam sebuah komunitas untuk curhat dan meluapkan semua emosinya bersama kawan-kawan yang mempunyai masalah yang sama. Dan mereka pun saling membantu. I am not walking away from my own. Yeah, you stick to your guns, just like I taught you. Yeah.
5,000 children. Singkat cerita, 32 bulan kemudian, seorang laki-laki yang bernama Mitch Robson, dia adalah laki-laki yang sangat misterius yang telah mengintai Mara selama bertahun-tahun, yang sekarang berada di sebuah hotel terpencil, di mana Mitch langsung datang bertemu dengan Mara, mengatakan bahwa dia telah bekerja untuk melakukan pemulangan anak dan memberikan penawaran kepada Mara. I'm in the child recovery business. Namun Mara mengatakan kepada Mitch bahwa dia tidak mempunyai uang untuk bisa menyewa tentara bayaran karena dia sekarang sedang bokeh. Akan tetapi Mitch bukan hanya menawarkan untuk seperti itu, tapi dia menawarkan untuk bekerja sama, memulangkan semua anak. Nice to meet you. Glad you called. It's for you. Singkat cerita, Mara yang sekarang sudah menerima tawaran tersebut bertemu dengan seorang pria yang bernama Carl. Dia adalah rekannya Mitch yang sekarang bekerja sama untuk memulangkan semua anak yang telah diculik oleh seseorang. Sebelum Mara mendapatkan anaknya kembali, di mana Mitch meminta kepada Mara untuk melakukan pekerjaan dan memulangkan anak yang lain. Setelah itu mendapatkan bayaran yang sangat mahal, sehingga Mara pun langsung menerima tawarannya. You ready for your first case? Come with me. This is Maya. Singkat cerita, Mara pun langsung mendapatkan kasus pertama. Seorang ibu-ibu yang sekarang datang ke kantor untuk bisa meminta bantuan dan memberikan uang yang sangat banyak. Meminta dia harus bisa menemukan putranya yang telah diculik oleh mantan suaminya sendiri. Where do I play? Your job is to keep the child calm. Let me run you through the plan, step by step. Singkat cerita, tiba di Meksiko, di mana Mara bersama kawan-kawannya yang sekarang sedang menjalankan misi untuk mencari seorang anak laki-laki sesuai dengan apa yang telah menjadi kriteria dan sesuai informasi yang telah mereka dapatkan. Seorang anak laki-laki itu sudah terlihat yang sekarang bersama ayahnya sendiri, di mana sekarang si bocil yang akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Dan ini adalah kesempatan bagi Mara bersama kawan-kawannya untuk melakukan penculikan kembali. Akan tetapi sayang sekali pembelajarannya telah dibatalkan. Missed our window. Kemudian Mitch langsung mengatakan bahwa kita semua harus bisa melakukan improvisasi sesuai dengan keadaan dan kondisi. Yang penting kita bisa mengambil si bocil dan mendapatkan bayaran yang sangat mahal. Kemudian Carl yang sekarang mengalihkan perhatian, akhirnya si bocil pun langsung disergap oleh Mitch, di mana Mara diminta untuk bisa membawa si bocil menjauh karena mereka akan mengalihkan perhatian. What you looking at? Huh? Look at it. Sisi yang lain, Mara yang terus saja berlari membawa si bocil menjauh, akan tetapi telah dikejar oleh ayahnya sendiri. Untung singa Mitch telah datang. Hey! Go, go! Sungguh tanpa diduga, misi pertama telah berhasil. Mara yang sekarang sedang memegang si bocil, tiba-tiba saja ibunya datang dan membuat Mara sangat sedih. Oh my God. Your cousin. It's more than I make in 6 months. So how come I feel like a mercenary? Singkat cerita, Mara yang sekarang bertemu dengan Mitch di malam hari sambil memberikan uang 1 gepok sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Sehingga Mara pun telah bertanya, apakah kita menjadi seorang kontraktor swasta? Ya, itu adalah sebagai tentara bayaran. To your future. Scholar, the kid's grandmother gave evidence that the stepfather... Sungguh tanpa diduga, selama bertahun-tahun Mara yang sekarang semakin lihai melakukan pekerjaan seperti ini. Namun sayang sekali, sekarang mereka mendapatkan kesialan.
Arya. Hey, get up! What the fuck up? Go now! Let go! Come on! Hey, you gotta get to the car. Walk back! Stay back! Stay back! Stay back! Let go! Come on! Hey, we gotta go! Go! Setelah keluar dari kerusuhan dan dikeroyok oleh warga, akhirnya mereka pun harus berpikir untuk bisa keluar dari tempat ini. Sampai-sampai mereka pun langsung adu bacot. Namun Mitch harus tetap bertanggung jawab. Get us the fuck out of here. Singkat cerita, 71 bulan kemudian, di mana Aminah sekarang masih belum saja ketemu. Namun Mara tetap saja dia melakukan pekerjaan ini sambil mencari anaknya yang sekarang masih hilang, untuk membantu para orang tua yang telah kehilangan anaknya. Namun semakin larut percakapan mereka berdua, akhirnya Mara pun merasakan sesuatu yang sangat aneh, sehingga mereka pun langsung cocok tanam. What about you? Robinson. Singkat waktu keesokan harinya, tiba-tiba saja Mitch langsung bertemu dengan seorang pria. Dialah yang bernama Louis dari agensi CIA. Karena ternyata perusahaan konstruksi keamanan swasta yang telah dipimpin oleh Mitch itu di bawah naungan agensi CIA. Di mana Louis mengatakan bahwa seorang pria yang bernama Karim itulah sangatlah berbahaya, jadi jangan sampai ikut campur dan jauhkan antara Mara dengan Karim. Karim Taleb is a dangerous man in life. How dangerous, Lewis? Kemudian ketika Mitch telah pulang, tiba-tiba saja Mara langsung datang ke kamarnya. Ternyata dia malah ketagihan. Kemudian Mara pun langsung melakukan perbincangan yang sangat serius untuk bisa mencari anaknya dengan cara intens. Namun Mitch sekarang merasa tertekan. Oh, so that's what this is, huh? You come over, have to stop and think. Fucking yell at me. So when the time is right, we'll do it like all the others. Please. Singkat cerita, akhirnya Mitch pun langsung membuka sebuah kasus baru untuk pergi ke sebuah tempat di Timur Tengah. Ketika itu juga, akhirnya Mara pun langsung mengusulkan untuk sambil mencari anaknya. Sampai adu mulut. Fucking years! How much more time do you think I can wait? Karena konflik semakin memanas, Carl langsung mengatakan kepada Mitch untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh Mara, karena dia sudah bekerja hampir bertahun-tahun bersama mereka. Singkat cerita, akhirnya Mitch pun langsung setuju. Mereka pun akan pergi ke Timur Tengah untuk bisa melakukan misi sambil mencari anaknya Mara yang sekarang sudah hilang lama. Akan tetapi, Mara yang sekarang mendapatkan panggilan bahwa sang ayah tercinta yang sekarang sudah sakit parah dan dia tidak bisa melakukan apapun. Sampai suatu ketika mempunyai sebuah pesan untuk memberikan sebuah salam sayang kepada Aminah, karena sang kakek sekarang sudah meninggal. No. I need to rest now. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian akhirnya tiba di Lebanon, di mana Mara bersama kawan-kawannya pun langsung datang ke suatu tempat. Mitch akan bertemu dengan seorang wanita yang diduga wanita tersebut telah mengetahui pekerjaan Karim yang ada di tempat ini. Dialah wanita yang bernama Dacia dari warga lokal Lebanon, di mana mereka pun langsung mempersilahkan kepada Mara untuk melakukan obrolan, mengatakan bahwa dia mengetahui pekerjaan Karim di rumah sakit terdekat. You know where your ex works? I'll take you there tomorrow. Kemudian ketika malam hari, Mitch langsung mengingatkan kepada Mara untuk fokus terlebih dahulu ke dalam misi sebelum mencari anaknya yang hilang. Dan pastinya Mara pasti profesional. Ketika di pagi hari, Dacia yang telah mendapatkan informasi tersebut mengatakan ternyata
bahwa Karim bukan karyawan tetap dan dia sekarang sudah keluar. He was on a temporary contract. We are going to find him. Selang beberapa lama kemudian, Mara langsung akan menjalankan misi untuk menjemput seorang bocil di suatu tempat. Sesuai dengan rencana, Mara langsung diberikan satu senjata supaya dia bisa berjaga-jaga karena mereka akan masuk ke dalam sarang mafia. Kemudian seorang wanita langsung datang untuk bisa bertanya kepada Mara apa yang dia lakukan. Ternyata Mara sekarang sedang menyamar menjadi manajemen keuangan yang ada di tempat ini. Setelah semuanya sedang lengah, akhirnya Mara pun langsung naik ke lantai atas, menemukan target dan langsung membawanya. Okay, let's go. Setelah membujuk si bocil, Mara langsung mencari jalan keluar untuk bisa membawa dan menculik si bocil, supaya dia mendapatkan bayaran yang sangat mahal sesuai dengan rencana. Akan tetapi malah dia terpergok oleh ibunya sendiri. Akhirnya terjadilah pertempuran. سلمى حبيبتي. I got you, baby. Watch out! Mara, you gonna tell us? Untung saja Mara telah lolos dan membawa si bocil dengan berlumuran darah. Dia pun langsung membersihkannya sebelum dikasihkan kepada orang tuanya. Walaupun dengan rasa berat hati, tetapi Mara tetap melakukannya. Okay, I'm going out. See if I can find us a way home. Kemudian karena kejadian semalam, akhirnya Mitch pun langsung mencari jalan keluar untuk bisa kabur dari negara ini. Namun sayangnya dia telah terpojok. Sedangkan Mara yang ada di hotel, tiba-tiba saja Dacia langsung datang mendapatkan informasi yang sangat penting. Di manakah Amina berada? You shouldn't be here. I have a lead on Amina. Walaupun penuh perdebatan dengan Carl, tetapi dia mendapatkan sebuah informasi untuk Amina. Karena adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Akhirnya Mara bertemu dengan seseorang untuk bisa mendapatkan informasi tersebut dan telah melihat Aminah bersama ayahnya, sehingga mereka pun diberikan sebuah alamat di mana Aminah sekarang sedang bersekolah. Good luck. Kemudian Dacia mengatakan dia tidak mau ikut campur lagi karena urusannya akan semakin rumit. Setelah sampai di lokasi sesuai apa yang telah diinformasikan, akhirnya Mara telah menemukan Aminah yang sekarang sudah remaja. Is that her? Sungguh hati yang sangat retak sekarang sudah tertambal. Tiba-tiba saja ternyata Aminah memang betul diculik oleh Karim sebagai mantan suaminya sendiri. Akan tetapi Carl langsung mengatakan kepada Mara untuk bisa menyusun rencana terlebih dahulu. Namun Mara tidak mau melewatkan kesempatan, dia pun langsung bertindak sendiri. No. Hey. Kemudian Mara langsung melakukan pengintaian terhadap Aminah yang sekarang sudah remaja untuk bisa mendapatkan kesempatan sambil mempersiapkan senjata di belakang pantatnya. Ketika Aminah meminta jajan kepada kakeknya, akhirnya Aminah telah menjauh dari Karim dan kakek. Inilah kesempatan Mara untuk menculiknya. Amina! Amina! Take her! I don't know. Sungguh tindakan yang sangat beresiko. Awalnya Dacia tidak mau mengambil sebuah resiko yang sangat besar karena satu-satunya orang yang bisa berbahasa Libanon hanyalah Dacia saja. Dan sangat sungguh tercengang bahwa Aminah mengatakan ternyata ibunya sudah meninggal. أمك بتصير أمك أمينة هيدا المرة كذابة أمي ميتة. She said I don't have a mother. Singkat cerita, Mitch yang sekarang sudah mengetahui dan datang ke tempatnya Dacia. Ternyata Mara yang sekarang mempunyai sesuatu tindakan yang paling berbahaya. Dengan begitu, mereka pun harus bersiap-siap untuk pergi dari negara ini dengan mempersiapkan semua perlengkapan
dan mereka akan pergi besok hari. Singkat cerita, keesokan pagi, ternyata Mara mengetahui bahwa Amina bisa berbahasa Inggris. I'm top of my class in English. Amina, sorry. Kemudian Mara mengatakan bahwa dia adalah sebagai ibunya yang telah mencari selama 8 tahun yang lalu, memberikan sebuah foto ketika sedang bocil, dan itu menunjukkan bahwa benar bahwa Amina adalah anaknya Mara dan telah diculik oleh ayahnya selama 8 tahun yang lalu. Akan tetapi cerita itu membuat sebuah Amina menjadi bingung. Bahkan dia pun mempunyai seorang kakek yang katanya sekarang sudah meninggal. Kemudian Mara akan membawa Amina langsung ke Amerika. I'm a good way to dummy. Reckless. I'm her mother. Namun tiba-tiba saja Mitch langsung melakukan obrolan yang sangat serius terhadap Mara. Karena seorang pria yang bernama Karim Taleb itu adalah pria yang paling berbahaya suruhan dari CIA. Karena mereka sudah bekerja sama untuk bisa meningkatkan keamanan Amerika. Sehingga mereka pun mendapatkan jalan buntu untuk bisa mengambil tindakan. He works for them. He gets to keep Amina. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Mitch pun langsung mengajak Mara bersama Amina untuk menuju ke perbatasan. Karena mereka tidak bisa mengambil pesawat dari Lebanon. Pastinya seluruh konco-konconya Karim pasti akan melakukan pengintaian dan membawa Amina kembali. Okay, ready? Selang beberapa lama kemudian, ketika setelah istirahat dan melanjutkan perjalanan kembali, di mana Mara pun langsung memperlihatkan foto bersama kakeknya dalam sebuah leontin. Kemudian tak terasa sampai di perbatasan, di mana mereka langsung diperiksa dan mendapatkan masalah. There are Americans here. Sesuai dengan pengalaman mereka, Carl langsung keluar dari mobil untuk bisa mengalihkan perhatian. Mitch meminta kepada Mara untuk mengambil jalur lain, membawa Amina menggunakan bis. Hey! Amina! Don't move! Singkat cerita, keesokan pagi di mana Amina dan Mara telah menggunakan transportasi umum untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun, di mana Amina tidak mau bersama ibunya karena dia sudah nyaman berada di sisi ayahnya, membuat Mara menjadi emosi. I don't want to be with you. I want to stay with Baba. Why would you take me away from him? Sit down. Kemudian Mara yang sekarang langsung menceritakan betapa sulitnya hidup tanpa Amina 8 tahun yang lalu. Sejak dibawa oleh ayahnya diculik dan dibawa ke Lebanon, dia tidak pernah berhenti untuk bisa mencari sang putri tercinta. Namun inilah balasannya kepada ibunya sendiri, bahwa dia telah nyaman bersama ayahnya. Namun karena ini adalah permintaan sang anak, akhirnya Mara pun dengan sedih hati langsung memanggil Karim dan Mitch. Mercy. 8 years apart. I'm sorry. Singkat cerita, Karim langsung bertemu dengan Mara, sekarang menodongkan senjata. Betapa sakitnya 8 tahun yang lalu hidup tanpa Amina. Bahkan surat cerai dan surat hak asuh itu jatuh kepada Mara. Kenapa dia membuat seperti ini dan menculik anaknya sendiri? She's not the little girl that I lost anymore. She doesn't know. Promise me she'll be safe with you. Kemudian Karim langsung meminta maaf apa yang telah terjadi. Akan tetapi, di mana Mara yang sekarang tidak bisa berbuat apapun karena Amina tidak mengenali ibunya lagi. Dengan sangat sedih hati dan terpaksa, akhirnya Mara langsung merelakan Amina untuk diserahkan kepada Karim sesuai dengan keinginan Amina. Maka inilah rasa sakit yang tak pernah tertandingi. Amina! Kemudian akhirnya Mara mengikhlaskan Amina dan dia pun merelakan semua yang telah terjadi.
langsung pulang ke Amerika bersama Mitch. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Langsung saja tulis di kolom komentar. Memang hati yang sangat besar seorang ibu, yang dimana 8 tahun terus saja beruntut untuk bisa mencari seorang anak tercinta yang telah diculik oleh mantan suaminya sendiri. Hati yang sangat tegar, hati yang sangat teguh yang dimiliki oleh seorang ibu. Ketika sang anak tercinta ditemukan, tiba-tiba saja dia tidak mengenali ibunya lagi. Ini adalah sebuah perasaan yang benar-benar mengerikan sekali. Hanya bisa dimiliki oleh seorang ibu saja. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia tentang film ini? Langsung saja klik di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.